Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan bercerita tentang hikayah orang-orang fakir yang beriman, yang soleh, yang selalu mengharapkan ridho Allah, yang ridho akan ketentuan Allah, nanti pada hari kiamah akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya yang soleh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, cerita ini saya ambil dari suatu kitab, sebuah kitab. Mari kita bacakan kitabnya. Namun sebelumnya saya mohon ridho dan ikhlasnya bagi sahabat yang belum mensubscribe channel YouTube ini, channel YouTube saya ini, mohon mensubscribe-nya, insyaallah barokah. Sahabat, mari kita mulai. An Anasin radhiyallahu anhu annahu qala ba'asal fuqara ila Rasulillah wahidan faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara ilaika. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sungguh telah berkata, ba'asal fuqara, telah mengutus orang-orang fakir ila Rasulillah, kepada Rasulullah, wahidan, seorang utusan. Faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara, dan utusan itu berkata, ya hai Rasulullah, saya ini adalah utusan dari orang-orang fakir, ilaika, kepadamu. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah berkata, marhaban bika wa bin aqdamaka, selamat datang kepadamu dan kepada orang-orang yang telah mengutusmu. Ji'ta min qaumin ahabuhumullah, engkau datang dari kaum yang sangat dicintai Allah. Faqala ya Rasulullah, lalu utusan itu berkata kepada Rasulullah, yaqulul fuqara ilal agniya qad jahabu bil khair. Wahai Rasulullah, orang-orang fakir berkata, innal agniya qad jahabu bil khair, sungguh orang-orang kaya itu nanti pergi ke akhirat membawa amal yang banyak. Kulhi, yaitu seluruh amal soleh. Hum yahijuna wala naqdiru alaihi, mereka membawa amal haji sedangkan kami tidak bisa membawanya karena kami tidak pernah hajian. Wa yatasaddaquna, dan mereka membawa amal sedekah, wala naqdiru alaihi, dan kami tidak bisa membawa amal sedekah karena kami tidak pernah sedekah karena kami tidak punya uang, tidak punya harta. Wa ya'tikuna, dan mereka membawa amal memerdekakan budak, wala naqdiru alaihi, dan kami tidak bisa membawa amal itu karena kami tidak pernah memerdekakan budak, karena kami tidak punya harta. Wa idza maradu ba'asu bi fadli amwalihim dukhran, dan ketika mereka sakit mereka mengutus dengan harta lebihannya, dengan harta simpanannya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata, salim alal fuqara'i wa balighum anni, sampaikan salam kepada orang-orang fakir dan sampaikan dariku, man soba anna man sobara minkum wahtasaba falahu salatu hisolin laisatil agniya. Salim kepada orang-orang fakir dan salamkan dariku, sungguh orang yang sabar di antara kamu, wahtasaba, dan selalu mengharap ridho Allah, falahu salasu hisolin, dan akan diberi 3 perkara, laisat lil agniya, 3 keutamaan, laisat lil agniya, dan itu tidak akan dikasihkan kepada orang-orang yang kaya. Al-ula, yang pertama, kata Rasulullah, anna fil jannati ghurfatan min yaqutatil hamra'a. Yang pertama, sungguh nanti di surga ada sebuah gedung, ghurfah min yaqutatil hamra'a, sebuah gedung yang berbuat dari intan permata berwarna merah, dari intan permata berwarna merah, yang dulu ilahya ahlul jannah, yang dulu ilahya ahlul jannah, kama yang dulu ahlul dunya ila nujum. Mereka ahli surga melihat kepada itu ghurfah, kepada itu gedung, sebagaimana seperti orang ahli dunya melihat bintang.
wala yasilu ilaiha ila nabiyyun aw waliyun aw syahidun aw mu'minun faqirun. Kata Nabi, tidak akan sanggup mereka masuk kepada itu gurpa, tidak akan bisa masuk kepada itu gedung yang sangat aheng, ila nabiyun kecuali para nabi, awaliyun atau para wali, aw syahidun para orang syahid, dan aw mu'minun faqirun atau orang mukmin yang fakir. Jadi kata Nabi, sampaikan salam dariku bahwa kalau di antara kamu yang fakir itu, yang sabar, yang selalu mengharapkan ridho Allah, yang ridho akan ketentuan Allah, maka akan dikasih 3 keutamaan. Yang pertama, nanti di surga ada sebuah gedung yang sangat aheng yang terbuat dari intan permata merah. Semuanya ahli surga melihat kepada gedung itu dan ingin memasukinya seperti bagaimana orang-orang di alam dunia melihat bintang. Semuanya ahli surga itu ingin sekali memasuki gedung yang sangat aheng itu, tapi semuanya tidak bisa kecuali para nabi, para wali, para syuhada, para sholihin, dan orang-orang fakir yang soleh. Jadi pada waktu nanti orang-orang yang fakir, yang soleh, yang selalu mengharap ridho Allah, yang ridho akan ketentuan Allah, nanti kedudukannya akan disamakan dengan para nabi, para wali, para syuhada, sholihin. Dia akan bisa masuk gedung yang sangat aheng itu yang terbuat dari intan permata yang merah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itu keutamaan bagi orang yang pertama, bagi orang yang fakir, yang soleh, yang selalu mengharap ridho Allah, yang ridho akan ketentuan Allah. Wasaniyatu yadkhulul fuqara'ul jannata qablal agniya'i binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 amin yatamatta'una fiha haitsu masya'u. Yang kedua, orang-orang fakir akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, terpaut setengah hari akhirat, yaitu sekitar 500 tahun hari dunia. Mereka enak-enak di surga, menikmati surga sebagaimana yang mereka mau. Nah, yang kedua, keutamaan orang yang fakir, yang soleh, yang ridho, yang akan ketentuan Allah, nanti di hari kiamat akan masuk surga lebih awal daripada orang-orang kaya yang soleh, terpaut 500 tahun hari dunia atau setengah hari akhirat. Mereka enak-enak menikmati surga sebagaimana yang mereka mau. Wasalisatu idza qala al-fuqara'u subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan wa qala al-ghaniyyu mislu dzalika mukhlishan. Yang ketiga, tatkala orang-orang fakir berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan dengan ikhlas. Wa qala gone, begitu juga orang-orang kaya berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama dengan orang fakir mukhlishan dengan ikhlas. Lam yablughi sawabul ghani mislu sawabil fakiri, tidak akan bisa menyamai pahalanya orang-orang kaya, menyamai pahalanya orang-orang fakir. Wa in anfaqa ghaniyyu ma'aha asyarata alafa dirhamin, walaupun orang kaya itu disertai infak sedekah 10.000 dirham. Jadi yang ketiga, keutamaan orang-orang fakir yang soleh, yang selalu mengharap ridho Allah, tatkala orang fakir mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan dengan ikhlas, dan berkata pula yang sama orang-orang kaya, berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama ikhlas. Bahkan orang kaya mah
disertai dengan infak 10.000 dirham, selain membaca tasbih tersebut orang kaya disertai dengan infak 10 dirham, tidak akan bisa menyamai pahalanya, besarnya pahalanya orang kaya kepada besarnya pahalanya orang fakir. Wa kadza halu fi kulli amalin birri, dan begitu juga di setiap amal soleh yang lainnya, orang kaya tidak akan bisa menyamai ganjarannya pada orang-orang yang fakir walaupun sama perbuatan amal solehnya. Faraja ilaihim rasuluhum fa'ahbarhum bidzalika fastabsharu wa qalu radina ya rabbi bil fakri. Lalu utusan itu kembali kepada orang-orang fakir dan memberikan kabar tentang sabda Rasulullah tadi, yaitu kata Rasulullah, kalau kita sebagai orang fakir yang sabar, yang ridho akan ketentuan Allah, yang selalu mengharap ridho dan rahmatnya Allah, kita akan diberi 3 keutamaan. Yang pertama, kita akan disejarkan dengan nanti di akhirat dengan para nabi, para wali, para syuhada sholihin. Yang kedua, nanti pada yaumil qiyamah kita akan masuk surganya Allah lebih awal daripada orang-orang kaya yang soleh. Bedanya 500 tahun hari dunia atau setengah hari akhirat. Yang ketiga, kalau kita mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan orang kaya pun juga mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama-sama ikhlasnya. Bahkan orang kaya mah disertai dengan infak 10.000 dirham, ganjarannya pahalanya orang kaya tidak akan bisa menyamai ganjaran pahalanya kita sebagai orang fakir. Begitu juga kata Rasulullah, setiap amal perbuatan kita, soleh kita, akan melebihi unggul ganjarannya, pahalanya dari amal-amal soleh para orang-orang kaya. Nah, setelah mendengar penjelasan kabar dari Rasulullah, mereka merasa berbahagia. Serentak mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan suara gemuruh mereka merasa bahagia dan mereka berkata, ya Rabb, hai Tuhanku, kami ridho dalam keadaan fakir. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hikmah dari cerita ini adalah orang-orang fakir yang soleh, yang selalu mengharap ridho Allah, yang rajin beribadah kepada Allah, yang menerima akan ketentuan Allah, nanti di akhirat akan diberi 3 keutamaan. Yang pertama akan disejarkan dengan para nabi, para wali, para syuhada sholihin. Yang kedua akan dimasukkan surganya Allah lebih awal daripada orang kaya yang soleh, terpaut 500 tahun hari dunia atau setengah hari akhirat. Yang ketiga, setiap amal orang yang fakir itu nilai pahalanya tidak akan sama dengan nilai pahalanya amal orang kaya. Walaupun amal solehnya sama, tapi tidak nilai pahalanya orang kaya tidak akan bisa menyamai orang fakir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada orang-orang kaya, jangan merasa sudah baik kalau kita mengeluarkan zakat hanya 2,5%. Menurut saya itu kurang adil, tidak akan bisa menyamai dengan orang fakir biasa. Kalau sahabat punya harta, punya tahta, punya kedudukan, silahkan amalkan harta sahabat minimal 25%. Itu pun belum tentu bisa menyamai amal-amal orang fakir. Jadi sekali lagi, bagi yang banyak harta jangan merasa sudah menyelesaikan kewajiban, karena zakat 2,5% itu sudah zakat wajib minimal. Jadi saya anjurkan, kalau sahabat punya harta, punya tahta, punya kedudukan, banyak uang, infakkan, silahkan sedekahkan, jariahkan di jalan Allah minimal 25%, jangan 2,5%.
Kalau 2,5% saya yakin tidak adil kalau ingin sama dengan orang yang biasa. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, tipe manusia di alam dunia ini ada 3 tipe. Yang pertama, manusia yang di alam dunianya kurang beruntung, serba kekurangan, fakir, tapi hidupnya selalu beriman kepada Allah, selalu ridho akan ketentuan Allah, selalu mengharap ridho dan rahmatnya Allah. Nanti di akhirat akan disejarkan dengan para wali, para nabi, para syuhada sholihin, akan masuknya surganya Allah lebih awal daripada orang-orang kaya terpaut 500 tahun dunia atau setengah hari akhirat. Nah, yang ketipe yang kedua, manusia yang ada di dunia ini adalah orang yang di alam dunianya beruntung, banyak harta, banyak punya tahta, punya harta dan lain sebagainya, tapi dia bertentangan, tidak suka beribadah kepada Allah. Dia beruntung di alam dunia, bisa membeli apa saja yang mereka mau, tapi nanti akan rugi, akan celaka di akhirat, akan dimasukkan neraka Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang tipe yang ketiga, ada orang yang di alam dunianya kurang beruntung dan di akhiratnya juga tidak beruntung, yaitu orang-orang yang fakir tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Di dunia sengsara, di akhirat nanti bakal dimasukkan ke neraka jahanam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tipe yang keempat, yaitu orang di alam dunianya beruntung, serba ada, punya tahta, punya harta, semuanya ada, sehingga apa yang dia mau pasti terlaksana. Dan dia rajin beribadah kepada Allah, hartanya banyak diimpak sodakohkan di jalan Allah, nanti di akhiratnya akan masuk surga lebih awal dari orang-orang soleh yang lainnya. Nah, itu orang tipe yang keempat, itu adalah orang yang bagja dunia akhirat. Ini barangkali yang semua yang kita semua sahabat yang menginginkannya, yaitu kita untuk agar menjadi orang yang bagja dunia akhirat. Insya Allah cerita orang yang keempat ini akan saya ceritakan pada video selanjutnya. Penasaran? Kalau sahabat penasaran, silahkan jangan lupa subscribe channel YouTube saya ini supaya tidak ketinggalan informasinya. Sekali lagi, nanti video yang akan datang saya akan bercerita tentang hikayah orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Di dunia banyak harta, punya tahta, segala bisa, dan di akhirat nanti masuk surga lebih awal dari orang-orang soleh yang lainnya. Penasaran? Tunggu video selanjutnya. Itu saja video kali ini yang saya dapat sampaikan. Hikayah yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebih terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.